Berarti kita dibutuhkan 125 mili KH2PO4 0,2 M. Berapakah jumlah kalium dihidrogen fosfat atau KH2PO4 yang perlu ditimbang satuannya dalam massa semua? Jadi kita pakai rumus apa? Diketahui KH2PO4 ada data molaritas 0,2, 6,09, volumenya 125 mili. Pakai rumus apa? Adalah massa kilogram. Pakai rumus molaritas sama dengan massa per mol MR kali volume atau mol per volume. Mol per volume kan sama aja. Massa per mr itu kan mol. Mol per volume atau massa per mr kali volume. Karena di sini volumenya dalam mili, maka di sini kan harusnya volumenya dalam liter ya satuannya. Karena dalam mili kita ubah, biasanya seringnya tuh ditulisnya massa per mr kali 1000 per volume dalam mililiter, sama aja. Nah, yang dicari adalah massanya. Berarti massa pindah ke ruas, massa sama dengan molaritas dibagi apa? dibagi 1000. Jadi Oke, boleh dibagi 1000 M dikali MR kali volume kali MR MR kali kali volume. Oke, 0,2 kali MR-nya 136,09 kali volumenya 125 dibagi 1000 dapat berapa? Dapat berapa nih? Gampang, masukin ke kalkulator. Kak. Yang A, 3,402 gram. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Kak. Mau tanya yang tadi yang mol 1 sama dengan mol 2 itu maksudnya gimana ya? Oke, itu nanti kalau teman-teman melakukan pengenceran atau titrasi, biasanya kita pakai rumus mol 1 sama dengan mol 2 atau mol titran sama dengan mol pentiter. Nah, nanti menghitung molnya bisa pakai N1V1 sama dengan N2V2. Jadi rumus mol bisa N1V1 atau M1V1 juga bisa. Atau bisa juga kalau kita melakukan pengenceran. Mol pekat, larutan pekat sama dengan mol yang encer. Rumusnya nanti M1V1 sama dengan M2V2 atau N1V1 sama dengan N2V2. Tergantung konsentrasinya diketahui dalam satuan apa. Gitu. Jadi sebenarnya rumus pengenceran N1V1 M2V2 itu dari persamaan mol. Mol 1 sama dengan mol 2. Gitu? Oh, berarti semisal nih kan kalau di soal nomor 8 itu kan NaOH sama KH2PO4 misalkan. Itu berarti mol 1 sama dengan mol 2 itu milik semisal mol 1 milik KH2PO4, mol 2 juga milik KH2PO4 kan Kak? Bukan. Kalau ini kita bukan mencari persamaan M1V1, bukan mencari persamaan mol. Ini kita mencari massa dengan rumus molaritas. Kalau ini kan perbandingan kayak ada dua senyawa atau satu senyawa yang sama tapi diencerkan, atau ada dua senyawa yang direaksikan dalam reaksi titrasi misalkan. Kalau yang di soal ini bukan, kita mau bikin KH2PO4 0,2 molar, tapi kita butuh bahannya berapa banyak. Nah, itu bisa dihitung dengan rumus molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Molaritas sama dengan mol itu kan gram per mr kali volume, kayak gitu. Ini bukan yang M1V1 atau bukan yang mol 1 mol 2, bukan. Ini kita cuman perhitungan mol sederhana, perhitungan mol biasa. Gitu? Bingung? Lebih kayak gini sih Kak. Semisal mol, berarti ini semisal aja Kak, NaOH molnya itu nggak sama kan sama KH2PO4.
Itu kalau hukum mol 1 sama dengan mol 2 berarti Ini kan yang soal ini, ini soalnya NaOH di sini kita bukan mau jadi kalau kita mau bikin larutan buffer itu kan biasanya campuran beberapa senyawa. Nah, buffer itu dari campuran NaOH dan KH2PO4, istilahnya itu sama-sama 0,2 m. Nah, di sini kita disuruh melakukan preparasi KH2PO4-nya. Jadi ini kita bukan mau mereaksikan antara NaOH dengan KH2PO4, tapi kita mau membuat KH2PO4, larutan KH2PO4 0,2 m. Gitu. Jadi ini NaOH itu hanya pengecoh aja. Hanya menjelaskan kalau ketika kita mau bikin buffer fosfat, bahannya itu adalah NaOH dan KH2PO4. Cuman yang ditanyakan di soal, kita mau bikin 125 mili KH2PO4 0,2 molar. Gimana cara bikinnya? Berapa banyak KH2PO4 yang harus kita timbang? Kita cukup fokus sama datanya si KH2PO4 aja. Gitu. Misalnya teman-teman diminta coba bikin NaOH 0,1 molar. Misalnya buatlah, misal tadi gini aja deh biar lanjutannya. Kan tadi kita udah bikin KH2PO4. Gimana caranya bikin 125 mili KH2PO4 0,2 molar? Berarti kita timbang 3 gram KH2PO4 larutkan dalam 125 mili. Dapat KH2PO4 0,2 molar. Nah, sekarang disuruh lagi preparasi NaOH. Buatlah NaOH 0,2 molar sebanyak misalkan sebanyak 300 mili. Berapa NaOH yang ditimbang? Serbuk atau ya serbuk NaOH yang ditimbang. Caranya gimana? Itu caranya itu 0,2 sama dengan 0,2 sama dengan 40 per 300. 40 per 300. Massa per 300. Massa per mR kali volume. Ingat rumus molaritas sama dengan mol per volume atau sama dengan massa per mR kali volume dalam liter atau sama dengan massa per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Berarti kalau diketahui molaritasnya kan udah diketahui ini 0,2. Masanya yang dicari, massa per mR-nya bentar. Sini aja, ini aku hapus lagi. Berarti 0,2 sama dengan X yang dicari per 40 kali 1000 per 300. Nanti dapat X-nya berapa yang harus ditimbang, kayak gitu. Jadi ini tidak ada hubungan M1, V1, M2, V2, atau mol 1, mol 2. Di soal ini kita hanya diminta untuk melakukan preparasi KH2PO4 atau preparasi NaOH. Cuman tadi ini sebagai pengecoh aja, di soal nyebutin ada 2 senyawa. Tapi yang ditanyain bukan NaOH-nya, hanya KH2PO4-nya aja. Untuk membuat 125 mili KH2PO4. Gitu? Oh ya Kak, makasih Kak. Oke. Sekarang titrasi. Nah, di titrasi ini baru kita pakai persamaan mol. Mol 1 sama dengan mol 2. Di titrasi nanti ada istilah titrat, ada titran. Titrat itu adalah sampel yang akan kita analisis. Kalau titran itu adalah larutan baku atau larutan standar atau pentiter. Biasanya tuh yang ada di ini. Yang ada di buret. Itu titrannya. Titratnya yang ada di Erlenmeyer kalau teman-teman dulu praktikum. Nah, titrasi bisa dilakukan dengan titrasi langsung atau titrasi balik. Kalau titrasi langsung, kita punya sampel A, misalnya di sini ada sampel A dititrasi langsung dengan pentiter B. Titrasi langsung sampai mencapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi biasanya terjadi ketika sudah mencapai kesetimbangan mol. Mol A sama dengan mol B. Makanya nanti rumus titrasi itu mol titrat, mol sampel sama dengan mol dari si titran yang digunakan. Kemudian ada lagi titrasi balik atau titrasi kembali. Ini biasanya kalau larutannya itu reaksinya lambat. Maka cara titrasi balik itu, kita punya sampel A dalam Erlenmeyer, sampel A ditambahkan dengan reagen B secara berlebih sampai semua A itu bereaksi dengan B dan ada kelebihan B yang tidak bereaksi di dalam Erlenmeyer. Kelebihan B inilah yang nantinya akan dititrasi oleh pentiter C. Jadi si pentiter C ini akan fungsinya adalah menitrasi kelebihan si B. Karena tadi si B-nya dimasukin secara berlebih. Nah, nanti perhitungannya, mol A, mol sampel target yang kita hitung, itu sama dengan mol B dikurangi dengan mol C. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk titrasi langsung dan titrasi balik. Nah, di prinsip titrasi mol 1 sama dengan mol 2.
Menghitung mol itu nanti bisa dengan rumus manapun, tergantung data yang diketahui di soal apa. Kalau data yang diketahui massa sama MR, ya berarti bisa jadi di sini massa sama MR. Di sini bisa jadi yang diketahui adalah molaritas sama volumenya. Misal kayak gitu. Yang penting sama-sama rumus mol. Cuman data komponennya disesuaikan dengan data yang diketahui di soal. Nah, ini kurang lebih rumus yang sudah disesuaikan. Kalau sampelnya dalam bentuk padatan, serbuk, contohnya misal mentitrasi menghitung kadar menghitung kadar MgOH2 dalam tablet antasida. Berarti kan sampelnya kita akan menghitung persen kadar bobot per bobot. Bobot MgOH dalam bobot tablet antasida atau dalam sampel serbuk. Nah, maka rumusnya bisa volume titran kali normalitas titran kali bobot ekivalensi dibagi dengan berat sampel kali 100. Untuk yang cairan atau larutan, kalau misalnya kita melakukan titrasi untuk mengetahui kadar vitamin C dalam sirup, itu kan berarti sampelnya dalam bentuk larutan, sirup. Maka kita mencari kadar persen B per V, rumusnya volume titran kali normalitas titran kali bobot ekivalensi dibagi dengan milisampel kali 1000. Rumus ini dapat dari mana? Rumus ini itu sebenarnya dapat dari sini, mol 1 sama mol 2. Mol 1 sama dengan mol 2. Gitu. Biasanya nanti kalau mau dijabarin, contohnya ya, misal yang pertama ini, yang kadar persen B per B, kalau disuruh mencari kadar, kan kadar dalam persen, bobot per bobot, ini kan berarti aslinya rumusnya adalah bobot atau massa dari analit per bobot dari sampel kali 100. Nah, massa analit ini kan diketahui dari hasil reaksi titrasi. Tadi rumus titrasinya adalah mol titrat, mol 1, mol titrat sama dengan mol pentiternya atau mol 2. Nah, mencari massa atau bobot bisa pakai rumus ini, massa per MR. Massa per MR analit sama dengan massa per MR pentiter, atau bisa juga molaritas kali volume pentiter. Sehingga nanti massanya sama dengan molaritas kali volume pentiter dikali MR sampel. Dapat nih massa kali molaritas kali volume kali MR, baru masukin ke rumus yang ini. Maka nanti dapat persen bobot per bobotnya sama dengan molaritas atau normalitas dikali volume kali MR dibagi dengan massa sampel kali 100. Nah, ini sama aja rumusnya dengan rumus yang di sini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya, kalau bingung, intinya rumus ini didapatkan dari tadi persamaan mol titrat sama dengan mol pentiter. Tapi setelah di otak-atik, setelah disederhanakan, nanti akan dapat rumus ini kalau untuk mencari kadar. Biar nggak bingung, mending kita masuk ke contoh soalnya aja. Itu ya. Nomor 9. Sebanyak 10 mili larutan sampel dititrasi dengan NaOH 0,1 N, membutuhkan 15 mili pentiter. Ini pentiternya NaOH, konsentrasinya 0,1 normalitas, volumenya 15 ml. Apabila diketahui titratnya atau sampelnya itu punya bobot ekivalensi 64, kemudian volume sampelnya itu 10 mili, hitunglah kadar miligram per 10 mili sampel. Ini bukan kadar, hitunglah bobot tiap 10 mili sampel. Caranya gimana? Cara mencari bobotnya dulu. Massa sampelnya. Caranya tadi pakai rumus mol sampel sama dengan mol pentiternya. Pentiternya apa? NaOH. Mol sampel, tapi yang ditanyain adalah massa. Berarti kita pakai rumus mol yang mana? Supaya bisa dapat massa. Per MR, Mas. Massa per MR, atau kalau di sini pakainya BE, karena di sini normalitas. Jadi sudah dikali dengan massa per BE atau massa per MR sama dengan data NaOH. Data NaOH adanya ini, normalitas dan volume. Gimana? Berarti kita pakai rumusnya Normalitas kali volume. Normalitas NaOH dikali volume NaOH. Oke, massanya yang dicari berarti massa sampel sama dengan normalitas NaOH dikali volume NaOH dikali bobot ekivalensi si sampel. Masukin ke dalam rumus,
normalitasnya 0,1 dikali volumenya dalam mililiter. Di sini kita ubah dulu ke, boleh diubah boleh enggak, karena di sini kan hasilnya miligram. Boleh diubah ke liter atau enggak, terserah. Tapi biar aman diubah aja ke liter. Volumenya NaOH berarti berapa? 15 mili diubah ke liter jadi 0,015 liter dikali bobot ekivalensinya 64. Nanti di sini hasilnya akan mendapatkan hasil gram. 0,1 kali 0,015 kali 64. Berapa? 0,0 9. 0,096 gram. Dari gram kita ubah ke miligram. 0,096 diubah dari gram ke miligram jadi 9. dikali Kali 1000. kali 1000. Berarti jadi 96 miligram. 96 miligram ini adalah massa sampel dalam massa sampel dalam 10 mili volume. Karena kan di sini sampelnya 10 mili. Berarti ini adalah hasil akhirnya 96 miligram. Oke, ini kalau ditanyakannya miligram. Dapat persen dikali 100. Dapat persennya berapa? Sampai situ jelas? Oke, satu lagi terakhir. Masih sama. Nomor 10. Suatu sampel air sebanyak 50 ml dititrasi dengan EDTA. Oke, pentiternya EDTA. Konsentrasinya 0,02 molaritas dengan kebutuhan volume pentiternya, volumenya 10 ml hingga titik akhir titrasi. Kemudian sampelnya atau titratnya adalah air, volumenya 50 ml. Itulah kesadahan CaCO3. Nah, kemarin kita sempat belajar kesadahan water softener. Fungsi dari water softener adalah untuk menghilangkan kesadahan air. Kenapa airnya bisa mengalami kesadahan? Karena ada kandungan CaCO3. Dalam air ini ada CaCO3 yang mau kita analisis. Jadi EDTA ini dia akan bereaksi dengan CaCO3. CaCO3-nya diketahui bobot molekulnya adalah 100. Hitunglah berapa konsentrasinya, miligram per liter CaCO3. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita cari dulu masanya. Berarti kita pakai persamaan mol. Mol CaCO3 yang dititrasi sama dengan mol EDTA sebagai pentiternya. Mau mencari mol CaCO3, rumusnya pakai apa? Mau mencari massa CaCO3 dari persamaan ini, maka molnya kita pakai rumus yang massa per mR. CaCO3 sama dengan EDTA, datanya hanya ada ini. Berarti kita pakai rumus molaritas kali volume EDTA. Maka massa dari CaCO3 sama dengan molaritas kali volume EDTA dikali MR-nya CaCO3. Masukin angkanya, molaritasnya 0,02 dikali volumenya 10 mili nggak apa-apa, berarti nanti hasil masanya dalam miligram, atau kalau mau diubah ke liter, nanti hasil masanya dalam satuan gram. Ini dibiarin aja, nggak apa-apa. Dikali MR CaCO3, 100, sama dengan? 20 gram. Berapa? 20 miligram. 20 miligram ini dalam sampelnya berapa mili? Sampel yang dianalisis? 50. Oke, 20 mg CaCO3 itu dalam 50 mili air. Dia pengennya dalam 1 liter miligram tiap liter. Caranya gimana? Kalau 20 mg dalam 50 mili air atau 20 mg per 50 mili air mau diubah ke miligram per liter. Caranya gimana? Dikali 20. Dikali berapa? 20, Pak. 20 dapat dari
1000 mililiter dibagi Mm-mm. 50 Oke. mililiter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Di sini kita sudah per 50, maka 1000 dibagi 50 sama dengan 20. Yang atas dikali 20, yang bawah dikali 20. Yang atas 20 kali 20 berapa? 400 miligram per yang bawah 50 kali 20? 1000. 1000 mili atau 1 liter. Maka jawabannya 400 miligram per liter. Sampai sini cukup jelas? Ada yang bingung? Tadi ini kenapa nggak diubah? Karena sebenarnya nggak apa-apa kalau di sini volumenya dalam mili, maka nanti hasil masaknya dalam miligram. Tapi kalau volumenya dalam liter, maka nanti massa yang didapatkan itu dalam satuan gram. Sebenarnya yang standar itu yang ini, harusnya ini kita ubah dulu ke liter, supaya nanti hasilnya dapat gram, baru kita ubah ke miligram. Tapi standar, kalau di sini, maka di sini langsung dapat miligram. Oke, sudah semua soal kita bahas. Mohon maaf waktunya agak kelebihan dikit. Sampai di sini sebelum aku misal BE-nya itu nggak diketahui, itu gimana cara nyari BE-nya ya, Kak? biasanya nanti di soal akan dikasih tahu AR dari masing-masing komponen. Cuman biasanya kan kita seringnya kan nggak hafal AR-nya berapa ya. Apa namanya AR dari masing-masing. Minimal teman-teman hafal AR-nya ini. AR-nya bukan. 12. 12. Kalau O 16. 16. Kalau H 1. 1. Kalau NA NA dia 3. Bukan. 23. 23. Oke, biasanya tapi yang umum seringnya kayak gini. Biasanya nanti kalau yang susah-susah kayak misalnya nanti CA dia kasih tahu CA AR-nya berapa. Tapi yang ada kemungkinan C, O sama H itu nggak dikasih tahu. Teman-teman dianggapnya udah hafal. Misalnya apa ya? Misalnya kayak tadi CA CO 3. Mungkin nanti dia nggak ngasih tahu AR atau MR-nya berapa, tapi dikasih tahu CA itu AR-nya berapa. AR-nya berapa. Nah, nanti yang CO3-nya ini nggak dikasih tahu. Teman-teman diharapkan sudah hafal sendiri. Kalau C itu berarti 12, kalau O itu adalah 16. 16 kali 3. Nanti ditambahin dengan AR CA-nya berapa. Kayak gitu. Tapi seringnya sih udah dikasih tahu di soal. Kecuali kalau memang rumus molekulnya itu yang sederhana-sederhana. Yang gampang dihafalin. Kayak tadi, C, O, dan H. Tapi kalau yang susah-susah, yang rumit-rumit, itu biasanya udah dikasih tahu. Gitu. Berarti BE itu sama kayak MR gitu, Kak? Oh, kalau BE itu biasanya dia dikali dengan valensinya. Dibagi valensi, sorry. Kalau BE itu, kalau BE biasanya sudah dikasih tahu. Tapi BE itu kan bobot ekivalen. Dia dipakainya kalau kita menggunakan rumus yang normalitas. Yang normalitas itu kan sama aja dengan, bentar. Berarti, kalau BE sih biasanya kayaknya seringnya udah dikasih tahu ya. Cuman yang nggak dikasih tahu itu kalau misalnya diketahuinya MR, tapi dicarinya normalitas, nah itu baru dikali valensi. Cuman kalau BE, kayaknya udah dikasih tahu deh. Karena kan yang umum itu nilai MR. Kalau nilai BE itu kan berarti sama aja dengan valensi per MR. Ya nggak sih? Enggak. Bentar. MR per valensi ya? Iya nggak sih? Kok aku jadi bingung? Bentar ya. Oh iya, kalau BE itu MR dibagi valensi. Jadi kalau udah diketahui MR berapa, kalau disuruh mencari BE, BE itu sama dengan MR dibagi dengan valensi. Valensi itu gampangnya, kalau yang setauku, valensi itu dia menunjukkan banyaknya OH dalam basa atau banyaknya H dalam asam. Kayak misalnya kalau NaOH, karena OH-nya 1, OH basanya 1, maka valensinya 1. Maka biasanya nilai MR-nya itu sama dengan BE-nya. Kalau H2SO4, karena H asamnya ada 2, maka dia valensinya itu 2. Berarti nanti BE-nya itu sama dengan MR-nya H2SO4 dibagi 2. Kalau nggak salah kayak gitu. Gitu, Kak, siapa tadi? Ya, baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi?
Oke, kayaknya sudah cukup karena sudah jam 9 lewat hampir 1 dulu. Teman-teman, terima kasih sudah minggu malam ini. Semoga ada ilmu yang dimanfaatkan. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan informasi